Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin cerita mundur dulu ya. Pada 7 tahun yang lalu ada sebuah gedung yang terdapat bom di dalamnya. Seorang penjinak bom yang bernama Hagiwara dengan santainya duduk di sana. Kemudian teman satu timnya, Matsuda, datang. Matsuda terlebih dulu menjinakkan bom di tempat lain karena pelaku pengeboman memasang bom di 2 tempat. Hagiwara terkecoh, dia mengira bom telah berhenti karena waktunya sudah tidak jalan lagi. Tapi pada saat jam itu menyala, tersisa 6 detik saja. Hagiwara menyuruh petugas untuk melarikan diri, sedangkan dia sendiri harus tewas dalam peledakan itu. 4 tahun setelahnya, Matsuda dipindahkan ke Divisi 1, tempat Inspektur Megure bekerja. Semenjak saat itu dia menjadi orang yang menyebalkan. Sato ditugaskan menjadi rekan setimnya. Matsuda sendiri mempunyai kelebihan dalam menggunakan kecepatan tangannya. Pada tanggal yang sama, pelaku pemboman yang menewaskan Hagiwara muncul kembali. Dia memasang bom pada biang lala yang bernomor 72. Matsuda masuk sendirian ke dalam biang lala itu. Dia mencoba untuk menjinakkan bom itu. Dan tiba-tiba pelaku muncul dan membuat biang lala terhenti dalam posisi Matsuda di atas. Di bom tersebut terdapat tulisan yang menyatakan jika pelaku akan memberitahu lokasi bom yang lebih besar lagi saat 3 detik terakhir sebelum bom itu meledak. Jadi mau tidak mau Matsuda menunggu bom itu di 3 detik terakhir. Polisi segera mengungsikan warga di sekitarnya. Sato berharap bisa menyelamatkan Matsuda, namun tiba-tiba setelah itu sebuah pesan masuk ke dalam ponsel Sato. Pesan yang diketik Matsuda sebelum kematiannya, yaitu lokasi bom berikutnya ada di rumah sakit Beika Pusat. Kepolisian dan penjinak bom berhasil membuat bom itu tidak meledak. Selang waktu beberapa tahun kemudian, pelaku itu muncul kembali. Kali ini Conan yang membantu mengungkap identitas si pelaku. Saat akan ditangkap, pelaku itu melarikan diri. Tapi Sato tidak menyerah, dia tidak membiarkan pelaku itu pergi begitu saja. Sato masih menaruh dendam atas kematian Matsuda, dan saat akan menembak si pelaku, Takagi datang untuk mencegahnya. Pelaku pengeboman akhirnya berakhir di penjara, dan kita kembali ke masa sekarang saat Takagi dan Sato akan menikah. Sato diwakili oleh seorang wali karena ayahnya sudah meninggal dunia. Di lain sisi, Amuro dan Kazami sedang mengintai. Diketahui pelaku pemboman di masa lalu kabur dari penjara. Amuro adalah teman Matsuda, jadi dia ingin menangkapnya. Pelaku itu terlihat di parkiran. Amuro dan Kazami berhasil menyudutkan si pelaku, tapi pelaku itu terlihat memakai sesuatu di lehernya. Sedangkan saat Takagi dan Sato sedang mengucap janji, tiba-tiba anggota polisi lain yang mengidolakan Sato datang menyergap. Kogoro maju paling depan. Namun tiba-tiba salah seorang di sana menembakkan senjatanya. Takagi pun tertembak dan mengeluarkan darah. Setelah itu, Inspektur Megure bilang latihan telah selesai. Ternyata itu semua hanyalah latihan untuk berjaga-jaga ketika mantan Inspektur Muranaka akan menikah nanti. Karena menjelang pernikahannya, mantan Inspektur Muranaka menerima surat ancaman. Sementara itu, bom yang ada di leher si pelaku meledak. Bom itu mengeluarkan cahaya berwarna ungu. Amuro dan rekannya Kazami berhasil selamat. Tapi si pelaku ternyata hanyalah dimanfaatkan karena datang dalang yang sebenarnya. Dia memiliki rencana lain, yaitu memasang bom di lehernya Amuro. Shin beralih ke seseorang yang memiliki kartu nama Matsuda. Orang itu menuju kantor polisi. Dia ingin menemui Matsuda. Dia tidak tahu jika Matsuda sudah tewas 3 tahun yang lalu. Conan dan teman-temannya sedang bermain di rumah Profesor Agasa. Mereka menemukan jika Profesor sedang membuat percobaan lagi. Kali ini Profesor membuat bola raksasa yang lebih elastis dan stabil, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu, Conan dan kawan-kawan bertemu dengan Kogoro dan Ran. Di jalan mereka berjumpa dengan pria tadi. Pria itu membawa tablet yang retak. Ai menemukan selembar kertas yang terjatuh. Tak lama tablet pria itu menyala dan sebuah ledakan terjadi. Kogoro langsung menyelamatkan Ai yang terpental ke jalan karena bom tersebut. Akibat kejadian itu, Kogoro dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Ran sempat melihat kertas yang melayang di depannya. Ai bercerita kepada polisi jika orang itu berbicara bahasa Rusia. Setelah itu ditemukan sebuah kartu nama di dalam jas milik si pelaku. Polisi dan yang lainnya kaget ketika melihat kartu nama itu adalah milik Matsuda. Polisi segera mengusut kasus itu. Conan diam-diam mendengarkannya.
Karena Matsuda dulu satu tim dengan Sato, maka Sato ditunjuk untuk membuka kembali berkas-berkas yang lama. Conan pun ikut memeriksa berkas itu. Hal itu mengingatkan Sato pada tanggal 6 November, satu hari sebelum Matsuda tewas. Saat itu Matsuda datang terlambat. Ternyata dia habis mengunjungi makam Hagiwara di Shibuya. Matsuda dan Hagiwara tewas di tanggal yang sama, 7 November. Kazami dari Biro Keamanan Publik datang menemui Divisi 1. Dia meminta Sato dan kawan-kawan untuk menghentikan penyelidikan. Tentu saja Sato tidak mau ya, apalagi ini menyangkut Matsuda. Conan dan Ran sedang menjaga Kogoro di rumah sakit. Kemudian mereka berdua kedatangan tamu, yaitu mantan Inspektur Muranaka beserta calon istrinya, Christine. Mereka berempat mengobrol di sebuah restoran. Tadinya Muranaka berniat memanggil Kogoro untuk berpidato pada acara pernikahannya. Kemudian Ran bercerita jika anak-anak sempat bertemu dengan pria Rusia yang tewas tadi karena bom. Muranaka kemudian menceritakan pertemuannya dengan Christine. Mereka bertemu di rumah sakit. Saat itu bahu kanan Muranaka terluka. Christine sempat mengambil kertas yang menempel pada Muranaka dengan tangan kirinya. Kedua pasangan ini terlihat masih malu-malu ya. Kata Ran, dulu sewaktu menjabat sebagai inspektur, Muranaka sangatlah garang. Dia dijuluki dengan iblis. Tapi sekarang dia sudah berubah. Singkat cerita, Conan dibawa ke ruang bawah tanah menemui seseorang. Dia adalah Amuro. Mereka memisahkan Amuro dengan dinding kaca karena takut bom yang ada di leher Amuro meledak. Amuro kemudian meminta bantuan Conan untuk menyelidiki kasus ini karena dia sendiri tidak bisa kemana-mana dengan bom di lehernya. Amuro kemudian bercerita jika tanggal 6 November pada waktu itu dia berkumpul bersama teman-temannya. Ada Hiro, Ketua, dan Matsuda. Tadinya mereka berlima bersama Hagiwara yang merupakan sahabat dan rekan satu tim. Amuro mengenang kembali peristiwa 3 tahun yang lalu saat mereka semua masih berada dalam satu tim kecuali Hagiwara yang sudah meninggal. Saat itu ada keributan di sebuah gedung. Amuro masuk dengan Matsuda. Mereka menemukan orang Rusia yang terikat. Yap, orang ini adalah orang yang sama yang meledak dengan membawa sebuah tablet. Matsuda memberikan kartu namanya dan menyuruh orang itu untuk segera pergi. Setelah itu mereka menemukan seseorang yang sedang memasang bom dengan cairan berwarna ungu dan biru. Amuro tidak berani menembak karena bom itu bisa menghancurkan satu gedung. Tapi pelaku menembak duluan dan lari. Amuro pun mengejarnya, sedangkan Matsuda tetap tinggal untuk menjinakkan bom tersebut. Tanpa disangka-sangka ternyata si pelaku datang kembali. Dia mengincar nyawa Matsuda. Tapi Ketua dan Hiro datang untuk membantu menangkap pelaku tersebut. Dengan kemampuannya, Amuro mampu menembak tali yang tergantung. Dia juga nekat melompat menyeberangi gedung. Hiro dan Ketua kemudian berpencar. Ketua kembali ke Matsuda sedangkan Hiro membantu Amuro. Pelaku melemparkan sebuah granat kepada Amuro. Granat itu meledak yang membuat Amuro tidak sadarkan diri. Tapi Hiro kemudian datang di saat yang tepat. Hiro menembak bahu kanan si pelaku. Namun sayang, pelaku itu bisa melarikan diri. Kata Matsuda, jika cairan biru dan ungu menyatu, maka bom akan meledak. Matsuda meminta teman-temannya untuk turun duluan karena waktu tersisa 3 menit lagi. Polisi telah mengungsikan warga setempat. Waktu tersisa kurang dari 10 detik. Dan 2 detik terakhir bom berhasil dihentikan. Namun si pelaku masih memegang remote control dari kejauhan sehingga bom kembali menyala. Di saat genting, Matsuda mengingat Hagiwara. Dia menempelkan permen karet untuk mengganjal kedua cairan itu bertemu. Hagiwara lah yang telah mengajarkan trik ini kepadanya. Matsuda pun dapat kembali kepada teman-temannya. Amuro kemudian mengirimkan foto bom itu kepada Conan. Dan saat Conan melihat foto Hagiwara, Conan seperti melihatnya sebelumnya entah di mana. Muranaka dan tunangannya kembali mengajak Ran, Conan dan kawan-kawannya untuk melihat-lihat gedung tempat pernikahan mereka. Di atap gedung juga terdapat landasan helikopter. Seusai acara nanti pengantin berniat berkeliling dengan helikopter. Setelah itu Christine mendapatkan sebuah panggilan dari temannya. Dia bilang temannya akan memberikan sebuah hadiah, tapi harus datang diambil sendiri. Kata Muranaka, jadwal mereka sangat padat, jadi detektif cilik segera menawarkan bantuannya. Christine memberikan alamatnya dan mereka segera menuju ke sana. Paket itu berada di lantai 6 dalam sebuah gedung. Conan menjadi curiga karena gedung itu tidak ada penghuninya. Dia juga menyuruh teman-temannya untuk menunggu di luar. Paket yang ditutupi selimut ternyata adalah sebuah bom.
Pintu menutup otomatis. Conan menyuruh teman-temannya untuk segera turun. Bom itu sama persis seperti bom yang dikirim Amuro lewat ponselnya Conan. Conan membuka jendela. Dia berniat turun dengan pipa. Tapi sebelumnya Conan melemparkan sebuah teko beserta selimut. Teko itu berisi sampel cairan yang Conan ambil, sedangkan selimut digunakan teman-temannya untuk menangkap Conan. Waktu habis, cairan itu meledak. Pipa yang Conan naiki terlepas. Mereka semua selamat, polisi segera datang. Conan memberikan teko itu kepada Kazami untuk diteliti. Di kantor polisi, Christine merasa bersalah atas kejadian itu karena dialah yang menyuruh anak-anak untuk datang ke sana. Inspektur Megure telah mengirim Chiba ke lokasi kejadian, tapi Chiba malah tertangkap oleh 2 orang pria Rusia. Sato kemudian mendapat telepon dari penculik Chiba. Mereka minta Matsuda untuk datang. Mereka tidak tahu jika Matsuda sudah tewas, karena di berita waktu itu terpasang jika hanya seorang polisi yang tewas di dalamnya tanpa menyebutkan nama. Kembali ke Kazami, dia melaporkan kepada Amuro dan membuat cairan penetralisir untuk bom tersebut. Amuro juga meminta Kazami untuk bergabung dengan Divisi 1. Kazami dan anggota tim Divisi 1 saling bertukar informasi. Oh ya, sebelumnya Takagi sudah menyamar menjadi Matsuda dulu ya. Kazami memulai dari pelaku pengeboman yang kabur dari penjara, kemudian leher Amuro yang sedang dipasang bom, serta nama panggilan si pelaku pengeboman api ungu yang dipanggil Plamia. Dalam bahasa Rusia berarti api. Plamia tidak hanya meneror warga Jepang, tapi dia juga melakukan pengeboman di negara-negara lain. Menurut polisi, target utama Plamia adalah Muranaka dan tunangannya. Amuro mendengar pembicaraan mereka dari kejauhan. Kata Conan, Plamia juga menargetkan teman-teman Amuro yang semuanya sudah tewas, kecuali Amuro dan Hiro. Sato kemudian mendapat telepon lagi dari si penculik. Mereka meminta Matsuda datang ke Taman Miyashita. Polisi dan Biro Keamanan Publik bersatu untuk memantau Takagi. Setelah itu sekelompok orang yang memakai topeng labu Halloween datang mengerumuni tempat itu. Mereka juga membagi-bagikan permen. Dan dengan segera Takagi dibawanya, tapi Conan sempat melihatnya. Conan membius penjaga pintu di sana. Takagi masih berpura-pura sebagai Matsuda. Pimpinan penculik itu ternyata adalah seorang wanita Rusia yang bernama Yelenika. Dia mempunyai bekas luka di pipinya. Tujuan dia sama dengan polisi, yaitu menangkap Plamia. Tapi Yelenika mempunyai gengnya sendiri. Suami, putra, dan kakaknya telah mati karena bom yang dibuat Plamia. Yelenika telah memantau Plamia dari berbagai negara. Dia tahu jika Plamia sekarang berada di Jepang karena kakaknya adalah orang yang tewas yang membawa laptop yang retak. Dan maksud Yelenika memanggil Matsuda datang adalah untuk menulis secara rinci tentang bom yang dijinakannya 3 tahun yang lalu. Tapi Takagi yang menyamar menolaknya. Dia bilang serahkan saja urusan ini semua kepada polisi. Teriakan Takagi tersebut membangunkan Chiba. Chiba bilang mengapa Matsuda yang sudah mati ada di sini. Akhirnya penyamaran Takagi pun terbongkar. Namun polisi segera datang berkat lokasi yang dikirimkan Conan. Conan kemudian menendang bola yang berisi pelacak kepada salah seorang anak buah Yelenika. Yelenika mengancam Takagi. Dia bilang dia yang akan menangkap Plamia sendiri. Setelah itu lampu mati. Yelenika membisikkan sesuatu kepada Conan dalam bahasa Rusia yang berarti, "Aku tidak mau kejadian yang sama menimpamu seperti yang terjadi pada putraku." Setelah itu, Takagi dan Chiba berhasil diselamatkan. Kembali lagi ke kantor polisi, Muranaka dan Christine berniat untuk menunda hari pernikahan mereka. Tapi Christine mendapat pesan dari ponselnya jika pernikahan harus tetap berlangsung. Kalau tidak akan ada banyak korban lagi. Akhirnya hari pernikahan pun tiba. Seluruh tamu diperiksa. Pernikahan itu tepat diadakan pada saat hari Halloween ya. Lentera-lentera yang berbentuk labu Halloween bergelantungan di mana-mana. Yelenika mengawasi tempat itu dari gedung sebelah. Mereka telah mengirim anak buahnya untuk membaur bersama masyarakat. Yelenika hanya ingin menghentikan bom itu agar tidak ada lagi korban seperti suami, kakak, dan putranya yang tewas. Sebelum pergi ke pesta, Ran dan Conan menengok keadaan Kogoro. Conan melihat ada sebuah kertas yang ditulis oleh Ran dalam bahasa Rusia. Saat itu Ran bilang dia melihat kertas penting yang dibawa pria si pembawa tablet melayang di depannya. Dengan segera, semua pikiran Conan berkumpul, semua informasi dan kecurigaan disatukan.
dan akhirnya Conan menemukan jawabannya. Kertas itu ternyata menunjukkan lalu lintas perayaan Halloween yang membentuk simbol yen, mata uang Jepang. Pelaku tidak hanya mengincar gedung pernikahan, tapi seluruh daerah di sekitarnya. Begitulah kira-kira yang dikatakan Shinichi, kata Conan. Pada waktu itu juga, bom yang menyebabkan Conan dan kawan-kawannya hampir tewas memang ditujukan untuk mereka. Karena pelaku mendengar jika pria pembawa tablet itu meledak di depan anak-anak. Si pelaku takut anak-anak telah melihat catatan yang dibawa si pria pembawa tablet. Jadi untuk menghilangkan saksi mata, pelaku tega menghabisi nyawa Conan dan teman-temannya. Pelaku menyadari dari kata-kata Ran yang pada waktu itu di restoran saat bertemu dengan Muranaka dan Christine. Ran tidak sengaja menyebutkan jika anak-anak berada di dekat pengeboman pria membawa tablet. Conan pun segera berlari karena pelakunya sudah dia ketahui. Conan mengikuti pelacak yang dipasang pada anak buah Yelenika. Conan bilang dia tahu identitas Lamia. Dia berjanji bisa membawa Yelenika ke sana. Sementara itu, pesta pernikahan mulai berlangsung. Polisi sudah siaga. Dan tiba-tiba Inspektur Megure menerima telepon jika ada sekelompok orang menerobos masuk ke dalam gedung. Conan dijadikan sebagai sandera, padahal itu semua adalah rencana yang telah disusunnya. Yelenika menodongkan senjatanya pada kedua pasangan pengantin itu. Tapi Christine tidak bisa mengangkat bahu kanannya. Itu disebabkan 3 tahun yang lalu dirinya ditembak oleh Hiro. Dialah Lamia sebenarnya. Muranaka masih saja terus membelanya. Intuisinya sebagai seorang inspektur telah hilang karena bucin. Christine akhirnya membuka kedoknya sendiri. Christine atau Lamia telah menyiapkan senjata untuk membunuh semua orang yang telah mengetahui identitasnya, termasuk Muranaka. Inspektur Megure menyadarkan Muranaka kalau dulunya dia dijuluki sang iblis, saking garangnya. Sato dengan nekat berhasil menjatuhkan senjata Christine, tapi Takagi tertembak jadinya, namun Sato belum menyadarinya. Lamia pun naik ke atap, dia menunggu helikopter datang untuk kabur, tapi Conan sudah menunggunya di sana. Conan membeberkan rencana sebenarnya yang Lamia buat jika dia mengumpulkan semua orang, anggota polisi dan anak buah Yelenika di alun-alun kota saat Halloween. Dia berencana untuk menewaskan mereka semua sebagai saksi mata atau musuh yang mengejarnya. Di luar, Sato dan Takagi masih berusaha untuk membuka pintu menuju atap. Lamia bilang dia masih menaruh dendam atas keempat orang yang pernah menggagalkan pemboman waktu itu. Dia juga mengakui kalau pada waktu itu dia yang memasang bom leher pada Amuro. Lamia juga yang mengaktifkan bom dari jarak jauh pada tablet yang dibawa pria Rusia. Peluru yang ditembakkan Hiro masih berbekas di tangannya. Karena itulah dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Jadi dia selalu menggunakan tangan kirinya. Helikopter akhirnya datang. Conan memancing Lamia untuk menyebutkan letak bom yang disembunyikannya. Dia bilang cairan itu tertanam di setiap lentera yang berbentuk lampu Halloween. Di sisi kanan cairan yang berwarna biru, sedangkan di sisi kiri yang berwarna ungu. Jika kedua cairan itu bertemu, maka akan terjadi ledakan yang sangat besar. Tapi setelah itu, Amuro yang berada di helikopter segera menyerang Lamia. Dia dan Conan telah bekerja sama agar Lamia mengatakan di mana bom itu berada. Sato dan Takagi juga berhasil masuk. Lamia telah terkepung. Saat Amuro menyuruh Lamia mengangkat tangannya, tiba-tiba dia melemparkan granat dari dalam rambutnya. Conan juga mengeluarkan jurus andalannya. Dia membuat bola dan menendangnya untuk mencapai granat itu. Tendangannya meleset, tapi ternyata itu hanyalah sebuah taktik untuk memantul ke kaca dan mengenai tepat sasaran. Saat semua orang lengah, Lamia naik ke helikopter. Tapi sebelumnya dia menekan tombol untuk meledakkan bom di leher Amuro. Bom tidak meledak, tapi helikopternya yang meledak karena sebenarnya kalung yang dipakai Amuro adalah imitasi. Kazami berhasil membuat cairan penetralisir bom tersebut. Lagi-lagi Amuro nekat melompat ke helikopter yang sedang terbang. Di dalam helikopter, Amuro dan Lamia terus berkelahi sampai saatnya pesawat itu terjatuh. Semua warga diungsikan. Ran hanya bisa melihat dari jendela rumah sakit. Sedangkan Profesor Agasa
dan kelompok detektif cilik baru saja datang. Mereka membawa barang yang diminta Conan. Amuro sudah terluka parah akibat kecelakaan helikopter, tetapi Plamiya masih bisa bangkit dan akhirnya Muranaka bertindak. Setelah itu Muranaka menyuruh Amuro untuk segera pergi agar identitasnya tidak diketahui. Muranaka kemudian mengikat tangan tunangannya itu. Yelenika akan menghabisi nyawa Plamiya dari jauh, tapi aksinya segera dihentikan Conan. Conan bilang kepada Yelenika jika membunuh Plamiya takkan bisa mengembalikan putranya. Conan kemudian memegang tangan Yelenika dan memeluknya. Dia tahu Yelenika hanyalah seorang ibu yang ingin menuntut balas kematian putranya. Muranaka kemudian datang dan berjanji jika polisi Jepang akan memberinya hukuman yang setimpal. Conan kemudian berbicara bahasa Rusia kepada Yelenika untuk membantunya menghentikan bom itu meledak. Kelompok detektif cilik akhirnya bertemu dengan Conan. Strategi pun dijalankan. Conan meminta semua temannya untuk berpencar ke 4 arah. Masing-masing dari mereka diberi tugas untuk memasang tali pada ikatan yang kuat. Muranaka kemudian menyerahkan Christine pada Megure. Dia datang untuk membantu Conan beserta temannya. Begitu juga dengan Yelenika dan anak buahnya. Dan saatnya Conan mengeluarkan bola raksasa tersebut. Bola yang lebih elastis dan kuat dari sebelumnya. Tapi tali Ayumi terlepas pada besi yang mengikatnya karena bola terlalu kuat untuk ditahan. Takagi kemudian datang membantu. Sato baru menyadari jika ada luka tembak pada tubuh Takagi. Pegangan tali semua orang jadi ikut terlepas. Jika bola tidak bisa membesar, maka cairan ungu dan biru akan menyatu. Bantuan kemudian datang dari anak buah Yelenika yang lain. Semua orang bule Rusia itu sengaja datang untuk membantu Yelenika. Mereka bersama-sama menarik tali itu. Conan pun kembali ke rencana semula. Dia naik ke atas ke tengah-tengah bola dan menekan tombol di tengahnya. Bola raksasa itu akhirnya kempes dan berhasil menutup jalan yang dilalui cairan itu. Amuro dan Kazami segera memanggil petugas untuk menyiram cairan dengan netralisir. Amuro bilang, dari mana Conan mendapatkan ide seperti itu? Conan kemudian ingat saat dirinya menjadi Shinichi kecil. Saat itu bola yang ditendang Shinichi membuat keran bocor. Kemudian datang Hagiwara membawa bola baseball yang ada di tangannya. Hagiwara memang terkenal sebagai penjinak bom yang sangat berbakat. Takagi yang terluka kemudian dibawa dengan mobil ambulans. Dokter menjalankan pembedahan, tapi sayangnya semua orang melakukan upacara pemakaman untuk Takagi. Setelah itu datang sekelompok orang untuk menyerang. Sama seperti di awal scene ya, ternyata semua itu hanyalah latihan untuk melindungi seorang nenek nantinya dari direktur kepolisian. Film pun berakhir Sobat Movie, sampai bertemu kembali di Detektif Conan yang ke-26 dengan Aihaibara cerita berikutnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.